Portal tersebut disediakan agar tenaga non-ASN bisa konfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN. Halo para sobat semuanya. Ini merupakan berita terbaru dari Menteri Pan-RB bedah solusi masalah tenaga non-ASN. Ini merupakan menteri yang baru dilantik dan merupakan gerak cepat Pak Menteri dalam menangani tenaga non-ASN. Ini dilansir dari kementerian atau situs Kementerian Pan-RB. Apa saja yang menjadi solusi dalam masalah tenaga non-ASN ini? Langsung saja kita ke pembahasannya. Dilansir dari situs Kementerian Jakarta, Menpan RB Abdullah Aswar Anas bertemu dengan pimpinan lembaga administrasi negara atau LAN RI dan BKN untuk mengurai masalah tenaga non-ASN yang banyak menjadi perbincangan publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencoba melihat permasalahan yang selama ini terjadi. Perlu adanya inovasi untuk mendapatkan solusi yang tepat agar masalah yang ada ini tidak berkepanjangan. Dari diskusi Bapak Menteri dan Kepala LAN dan PLT Kepala BKN di kantor Kementerian Pan-RB Jakarta Jumat tanggal 9 September 2022. Dalam pertemuan tersebut, Menteri atau Pak Menteri Anas menyampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN harus segera diselesaikan. Ia juga bertemu Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia membahas hal tersebut. Dalam waktu dekat, dia juga akan bertemu Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia dalam menangani penataan tenaga non-ASN. Nanti kami detailkan ini dengan tim kecil APPSI, KASI, dan APEKSI. Kami juga akan intens cari formula soal tenaga honorer ini, termasuk segera bertemu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta kementerian terkait lainnya. Menteri mengatakan terkait tenaga non-ASN memang menjadi masalah yang kompleks dan harus diurai satu persatu agar bisa diselesaikan secara bijak. Perlunya formula-formula penyelesaian tenaga honorer ini. Ini yang perlu kita dorong bersama BKN dan LAN RI. Untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan non-ASN di instansi pemerintah pada laman pendataan non-asn.bkn.go.id yang telah disediakan oleh BKN. Sebelumnya juga kita telah lihat berita-berita update mengenai pendataan non-ASN di daerah-daerah ataupun di kabupaten yang ada di Indonesia ini. Instansi harus melakukan import data dan pengecekan data tenaga non-ASN. Sementara tenaga non-ASN harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka melalui laman yang telah disediakan oleh BKN. Portal tersebut disediakan agar tenaga non-ASN bisa konfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN. Mereka juga bisa melengkapi data, memperbaiki data,
yang dapat diinput oleh admin atau operator instansi. Tenaga non-ASN bisa memperbaiki daftar riwayatnya sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN yang disertai bukti, sehingga kita bisa memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN. Adapun jika tenaga non-ASN tidak terdata, maka mereka dapat mengajukan usulan pendataan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Denny menambahkan, pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga ASN untuk melakukan praktik pencalonan atau KKN. Ia pun meminta para pejabat yang berwenang untuk tidak menindak tegas ASN yang memperjualkan data tenaga non-ASN. Kepada tenaga non-ASN yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, silakan lapor agar segera ditindak secara tegas. Jadi ini merupakan info daripada Humas Menpan RB. Semoga ini terrealisasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan penerimaan P3K pada bulan ini. Semoga gerak cepat Pak Menteri yang baru ini terrealisasi dan menjadi berkah yang sudah dinanti-nanti bagi teman-teman sekalian. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat berbagi info-info lainnya. Terima kasih, see you next video.